Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai mainan lato-lato. Susah juga mainnya. Walaupun kita melihat mudah. Coba lihat lato-lato. Ini lato-lato untuk anak kelas 5 atau anak umur 5 tahun ke bawah, karena ini gampang mainnya walaupun juga tidak terlalu gampang-gampang amat. Lato-lato. Satu biji menabrak biji yang lain dan kemudian terjadilah perputaran. Satu biji menabrak biji yang lain dan perputaran. Ini perputarannya menjadi semakin cepat. Ini bagaimana satu menggesek yang lain supaya bergerak, dan gerak ini menjadi konstan terus menerus, kadang pelan, kadang cepat, kadang pelan. Saudara-saudari, digerakkan satu dengan yang lain untuk mulai bergerak, untuk mulai menunjukkan suatu geliat, dan akhirnya orang bisa menunjukkan bahwa itu adalah suatu gerakan yang ritmis, yang kadang pelan, kadang naik turun, kadang cepat, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang Yesus yang maaf, baru habis makan dengan santan-santan ini. Tidak baik santan-santan karena ada kolesterolnya, maka bikin batuk. Saudara-saudari, hari ini merupakan pesta Yesus terangkat ke surga. Yesus memberikan pesan, mengumpulkan para muridnya ke Galilea dan menyatakan, mulai sekarang kamu harus menjadi saksiku, mulai dari Galilea, Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi. Dan saudara-saudari yang terkasih, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kita semua diutus. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perutusan yang bukan main-main. Konsekuensi kita untuk masuk di dalam persekutuan keilahian Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, 9 hari lagi kita akan merayakan Pentakosta. Turunnya Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran, Roh yang penolong yang dijanjikan oleh Tuhan, Parakletos. Dan kita harus menyiapkan hati kita dengan berdoa novena 9 kali. Novena 7 karunia Roh Kudus kita mohon. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam peristiwa Pentakosta, Parakletos, Roh yang bisa kita andalkan itu dicurahkan kepada para rasul, dicurahkan kepada kita semua. Dan akhirnya Roh itu yang menggerakkan kita. Itu dipercaya sebagai awal mula berdirinya gereja. Karena di situ muncul hakikat gereja, yaitu perutusan. Mereka diminta untuk mewartakan kabar kebangkitan Tuhan, kegembiraan, semangat, dan juga pengharapan kasih yang tak pernah putus. Dan kemudian itu disebarkan dengan berbagai macam bahasa. Bukan satu bahasa, berbagai macam daerah-daerah tertentu. Dan kearifan-kearifan lokal ini dituntut untuk selalu kita hidupi. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita diutus untuk selalu bergerak, untuk selalu mendapatkan roh. Maka roh itu seperti lato-lato tadi. Begitu roh itu masuk ke hati kita dalam pembaptisan, kita dibaptis tidak hanya dengan air, baptisan Yohanes Pembaptis, tetapi dengan roh, baptisan Allah Tritunggal sendiri. Maka roh itu akan menggerakkan hati kita.
Gerakan itu seperti gerakan lato-lato. Kita tidak akan pernah bisa berhenti. Kita akan terpaksa mungkin dengan keterpaksaan harus mewartakan itu. Tetapi ketika terpaksa akan berat seperti ini. Tidak menemukan titik temu, tetapi roh akan menggerakkan kita terus. Tetapi ketika kita sudah mulai bekerja sama dengan roh, maka kita pun akan seperti lato-lato, saling digerakkan dan juga saling menggerakkan. Maka Roh Kudus itu dalam hati kita menggerakkan kita untuk selalu berkarya, menggerakkan kita untuk selalu menemukan motivasi dalam pewartaan. Kita adalah gereja terkecil dari Yesus Kristus. Maka gereja itu esensinya adalah perutusan, keluar mewartakan Kristus. Karena di situ hari ini kita semua bersama para rasul diutus untuk mewartakan kebangkitan Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita tangkap gerakan Roh Kudus itu yang mencoba mengajak kita untuk selalu aktif seperti lato-lato tadi. Menggerakkan kita untuk menjadi pewarta, menggerakkan kita untuk selalu menyatakan diri bahwa kita adalah saksi-saksi kebaikan Tuhan. Saya teringat dulu saya mempunyai umat yang bagi saya sangat menarik. Umat itu divonis kanker, seorang ibu kanker payudara. Dia dibiopsi dan kemudian dipercaya memang kankernya lumayan ganas. Maka dia harus dioperasi untuk pengangkatan payudara karena itu kanker payudara. Dia pun siap menghadapi semua dan harus kemo dalam satu paket kemoterapi. Maka mau tidak mau dia ketemu dengan teman-temannya yang kemo. Tiba-tiba mungkin Roh Kudus selalu menggerakkan dia, maka dia punya pikiran, bagaimana teman-teman kemo saya yang seakan-akan sudah tidak bersemangat, hidupnya seakan-akan sudah tidak ada gembira. Kalau saya buat grup WA, dan kemudian saya berjanji untuk mengunjungi mereka sejauh dapat dikunjungi. Walaupun dia sendiri sakit kanker, dia melaksanakan perutusan itu. Gerakan roh yang selalu menggerakkan untuk tidak pernah putus asa. Tetapi gerakan itu selalu menggelegar untuk selalu berbuat sesuatu yang baik bagi orang-orang yang menderita. Maka dia membuat link atau grup WA yang adalah para penderita kanker, yang adalah mereka kemo bersama-sama dalam satu jadwal tertentu, bahkan juga dari kelompok-kelompok lain. Dan ibu itu pun rajin mengunjungi orang-orang yang kemo itu, mengangkat harapannya lagi, harkatnya lagi, memberikan masukan kepada anggota keluarga, kadang keluarga sederhana yang tidak tahu apa-apa. Kemudian diberitahu bahwa orang yang kena kanker, yang melaksanakan kemo, apalagi habis praktek kemo, habis di kemo, itu suasananya menjadi suasana yang penuh kepahitan, yang tidak bisa makan dengan enak, yang kemudian hanya merasa pusing, rasanya mau muntah, dan kemudian keluarga butuh mendukungnya. Keluarga harus sama-sama bekerja sama untuk menguatkan keluarga yang kena kanker itu, yang habis program kemo itu. Pelan-pelan keluarga pun bisa memahami, karena ibu itu juga kemudian masuk ke kelompok-kelompok di mana rumahnya bahkan di pedalaman seorang petani yang ada di kebun pala dan kebun kopi. Di situ dia bahkan mobilnya harus parkir, dia harus naik ojek untuk mengunjungi ibu yang ada di tengah hutan itu. Tetapi bagi ibu itu, ini suatu tindakan yang menarik. Bagi ibu tadi, suatu kesempatan baginya, walaupun dirinya sakit, tidak dirasakan, tapi dia selalu membangun semangat bagi orang-orang sesama penderita kanker, sesama mengikuti program kemoterapi tadi. Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran, Parakletos tidak pernah
membuat kita hidup nyenyak dan tenang dengan kenikmatan-kenikmatan, tetapi akan mengajak kita untuk berbuat sesuatu bagi orang lain, walaupun dalam keterbatasan-keterbatasan. Kita yang saya heran dari ibu tadi, selain memberi semangat pada orang-orang lain, di gerejanya dia juga dulu menjadi ketua lingkungan. Kemudian dia masih juga aktif di KUR dan selalu memberikan dirinya. Dan saya merasakan sungguh penuh pengorbanannya, sungguh penuh pewartaannya. Dalam keterbatasannya, dia masih saja memberikan diri kepada orang-orang di sekitarnya yang butuh hiburan, yang butuh kekuatan, yang butuh semangat. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita semua bersama-sama diutus dengan Parakletos ini. Mari kita coba peka terhadap roh kebenaran, Roh Kudus. Apakah kita sudah sungguh mencukupi pelayanan kita di lingkungan kita, kegerejaan, sebagai mungkin hanya sekedar ikut terlibat dalam KUR, ikut terlibat dalam lektor, ikut terlibat di tengah-tengah rumah tangga RT kita, RW kita, dalam suatu program-program rutin, mungkin kerja bakti, mungkin ronda, mungkin juga dengan kapasitas kita sebagai guru, dosen, kita bisa memberikan sesuatu yang berharga. Maka kita tidak akan bisa menutupi Parakletos tadi yang diutus Tuhan. Maka Tuhan pun menyatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kita tidak akan pernah luput dari tarikan-tarikan, dorongan-dorongan roh yang membuat kita menjadi saksi-saksi dan pewarta Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.